shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang paling bahagia seperti kondisi saat ini di dalam cakupan hari-hari di bulan suci Ramadan adalah kebahagiaan yang terdapat di dalam diri orang-orang yang beriman. Betapa tidak, segala hal yang melingkupi aktivitas keseharian dan malam harinya di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman mendapatkan balasan-balasan terbaik di sisi Allah. Seperti hadis yang sangat amat populer di bulan Ramadan adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi berkenaan dengan naumus shaimi ibadatun. Penggalan hadis yang dibacakan di muqaddimah tadi menunjukkan makna yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi tidurnya orang-orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi bukan menjadi dalil yang dipolitisir. Wah, kalau gitu udah istirahat, tidur aja dah gitu ya. Karena tidur saja sudah mendapat pahala. Padahal tidur itu hukumnya mubah. Namun demikian luar biasa, Masjid At-Taqwa mempersilahkan, memfasilitasi orang-orang yang berpuasa di dalam kantor ini untuk tidak menjadikan dalil ini sebagai alasan dan memberikan ruang kita untuk tidak beraktivitas saat istirahat. Tetapi memang tidur pun itu tidak berdosa, bahkan berpahala. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, apalagi saat berpuasa yang kita lakukan cuma dua hukum saja, dua hal saja. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah. Itulah dua aktivitas yang bersumber hukum kepada hal yang wajib dan yang sunnah yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda. Dan secara hukmiyah tidak mungkin orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan hal-hal yang disunnahkan itu melakukan dua hal yang dilarang, yang makruh dan yang haram. Jadi secara otomatis puasa adalah sarana yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman akan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu derajat takwa. Baik, dalam waktu 20 menit kita akan membahas satu tema berkenaan dengan target yang telah dicanangkan oleh Allah di dalam saum bulan Ramadan, yaitu takwa. Takwa, para ulama menyebutkan maknanya adalah kemauan untuk taat kepada Allah. Yang wajib bergegas dilaksanakan perintah dari Allah. Yang sunnah tidak ketinggalan. Yang mubah tidak terlalu banyak dilakukan. Lebih banyak melaksanakan yang wajib atau yang sunnah. Dan yang makruh dan yang haram ditinggalkan tentunya. Kemauan untuk mentaati syariat itulah dinamakan takwa. Shaimuna shaimat rahimakumullah. Ketika manusia dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi hambanya, ketika terlahir ke alam dunia, Allah persiapkan dengan sarana perbekalan yang harus dilakukan, petunjuk teknis bagaimana menjalani kehidupan. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang telah Allah persiapkan untuk kita, untuk orang-orang yang beriman dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Baginda Rasul menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah merencanakan dan menentukan
nasib manusia yang akan terlahir ke alam dunia itu selama 50.000 tahun sebelum diciptakan langit, bumi, dan dunia seisinya. Al-Fakir terlahir ke alam dunia bulan sekian, tanggal sekian, hari anu. Bapak-bapak mungkin ada yang beda, ada yang sama. Kelahiran kita itu yang terlahir tahun 90-an, ada yang tahun 80-an, ada yang tahun 70-an. Itu semata-mata Allah niat banget. Jadi bukan semata-mata tercipta begitu saja, tidak. Allah merencanakan. Sekalipun saat manusia suami istri berhubungan, sperma yang tersembur itu lebih dari 5 juta sel, tapi ternyata yang jadi cuma kita. Ini betul-betul terseleksi terlahirnya kita ke alam dunia. Kenapa? Allah telah mempersiapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lahir ke alam dunia, manusia, Allah tidak ujug-ujug memberikan langsung jadi soleh, tidak. Tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah menciptakan, melahirkan, mengeluarkan manusia dari perut-perut ibu mereka dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar. Allah telah menciptakan, menjadikan telinga pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah hati nurani, la'allakum tashkurun, untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana ceritanya tatkala manusia terlahir ke alam dunia masih bayi? Iya, Pak. Apakah kemudian dimungkinkan mereka begitu terlahir langsung loncat mengucapkan Allahu Akbar? Kan tidak. Iya, Pak. Bahkan justru ada proses yang dilakukan dan diwajibkan oleh Allah kepada orang tuanya. Ini berbicara tentang bagaimana kemudian Allah memberikan tugas kepada setiap manusia yang terlahir ke alam dunia begitu rinci, begitu rapih. Begitu Allah lahirkan ke alam dunia sudah dipersiapkan oleh Allah. Makanannya, airnya, ketumbuhannya, udara, oksigen, kemudian cahaya matahari. Semuanya sudah Allah siapkan. Untuk apa? Untuk manusia yang telah lahir tumbuh menjadi besar secara fisik, tapi secara naluri, secara potensi, tidak lantas kemudian begitu anak kita lahir langsung bisa baca, langsung bisa membaca Al-Quran, langsung bisa mencari duit. Tidak. Ada peran dari orang tua kita. Memang kita adalah mantan seorang anak, tapi saat ini kita adalah seorang orang tua. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia yang Allah telah berikan telinga, Allah berikan pandangan atau mata, kemudian berikan hati, ada peran orang tua. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, begitu proses kelahiran terjadi, apa yang pertama dibidik oleh orang tua, terutama ayahnya. Ayah, anaknya alhamdulillah sudah terlahir, ayo segera adzankan. Diadzankan tuh di telinga kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperkenalkan melalui telinga yang sudah Allah siapkan. Dan betul Pak, secara fisikal, secara naluri, si anak itu cepat untuk mendengar, tidak melihat dulu kan. Makanya Allah tunjukkan dalam Al-Quran, wa ja'ala lakumus sam'a, jadi mendengar. Baru sekian usianya, anakku coba lihat, kenal enggak ini siapa? Iya Pak ya? Itu semata-mata sesungguhnya arahan dari Allah. Berbeda dengan binatang Pak. Coba kalau binatang melahirkan anaknya. Enggak usah kemudian didekepi, tunggu jalan dulu sampai 9 bulan gitu. Enggak. Begitu terlahir 2, 3, 4 menit saja udah langsung berdiri. Segede apapun itu anak bayinya binatang. Iya kan? Gajah misalnya, unta gitu kan? Atau kemudian kerbau, jerapah, langsung berdiri Pak. Tidak dituyun-tuyun. Coba anak kita, ayo latih. Sekarang banyak peralatan untuk melatih anak segera jalan. Jadi laku alat-alat untuk bagaimana anak bisa atau mampu untuk berjalan. Nah, jadi ketika Allah mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang Allah tugaskan, sebagaimana Allah firmankan dalam
surat Az-Zariyat 56 itu. Sering kita baca, ya? Sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja. Pakai saja, Pak ya. Dan ada pertemuan kalimat ma dengan ilah. Itu maknanya al-hasyr, pembatasan. Jadi tugas kita lahir ke alam dunia itu tidak ada tugas yang lain dari Allah, cuma satu, yaitu untuk beribadah. Maka dengan memahami ya pertanyaan terbesar begitu manusia terlahir ke alam dunia, ada pertanyaan besar yang terdapat dalam diri kita masing-masing. Supaya kemudian apa? Supaya kita mampu untuk mengaplikasikan bagaimana ayat Allah tentang perintah ibadah. Bagaimana mungkin manusia terlahir ke alam dunia tidak mengetahui apa-apa? Pas begitu manusia terlahir ke alam dunia tidak bisa langsung berjalan, tidak langsung bisa berbicara, tidak ada dilatih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagaimana manusia itu mampu untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya, itu diberikan satu arahan, satu panduan yang disebut book manual, yang diterjemahkan, diaplikasikan, ditunjukkan oleh kekasih Allah, penuntun risalah, menyampaikan kebenaran bagaimana manusia itu hidup. Ya, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh manusia supaya menjadi insan-insan yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 pertanyaan terbesar dalam hidup ini, manusia akan mampu mengejawantahkan keyakinan dan pengetahuannya yang selama ba'da dia terlahir sampai dengan memahami tentang mana yang benar, mana yang salah. Maka pertanyaan itu adalah muncul dalam diri kita. Sesungguhnya manusia itu, kita ini berasal dari mana? Dan kemudian sekarang kita sedang berada di mana? Dan untuk ngapain kita berada di sini? Dan setelah tidak di sini, kita mau kemana? 3 pertanyaan ini dalam istilah syariat disebut uqdatul kubra, yang akan mampu menunjukkan jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh betul, Allah memerintahkan kepada kita dengan tidak ada kepentingan apapun dari Allah. Allah tidak ada pemaksaan kepada setiap manusia. Manusia terlahir ke alam dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan sarana untuk memahami tentang segala sesuatu yang telah Allah arahkan kepada umat manusia, yaitu akal. Maka akal inilah yang Allah jadikan sebagai sarana. Manusia tidak akan dipaksa, tapi Allah arahkan, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju selain surga. Gimana Pak? Selain surga apa Pak? Tempat yang lainnya. Tapi caranya bagaimana? Allah tunjukkan dengan 5 syariat. Ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bagaimana kemudian sikap kita mensikapi terhadap 5 syariat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menunjuk ajari kepada baginda Rasulullah SAW dengan mewajibkan, mengharuskan untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhun, kata baginda Rasul. Thalab ilmu itu adalah wajib. Minal muslimin wal muslimat, baik muslim wanita laki-laki maupun wanita. Karena di dalam kitab salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Rusdan, ya, Ibnu Rusdan, Ibnu Ruslan, maaf. Kata beliau dalam kitabnya menyebutkan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal manusia itu tergantung pada ilmunya. Ketika dia melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka kemudian dia akan, amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah dan bahkan ditolak. Maka Allah, baginda Rasul menuntunkan pada kita talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi dan arahan serta kabar gembira. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk hadir di majlis-majlis ilmu seperti sekarang ini dengan susah payah, dengan mengorbankan waktu, memilih ini mau tidur, kembali ke satu tempat,
atau ngikut di majelis ilmu. Kata baginda Rasul, pilihan itu adalah tepat karena ketika berangkat dari satu tempat menuju tempat atau majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan untuk mereka jalan menuju surga. Nah, oleh karena itu, tugas kita di hidup di dunia ini cuma satu. Sejak usia balik, sejak mereka diberikan kemampuan untuk hidup oleh Allah, dan kemudian Allah berikan akalnya sehat, dan kemudian sudah tiba waktunya masa usia balik, maka wajib bagi dirinya untuk beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, mencari nafkah, mencari ilmu, menutup aurat, ya kan? Kemudian melaksanakan seluruh syariat dalam seluruh aspek kehidupan adalah sebuah kewajiban. Maka ketika ditinggalkan berdosa kalau sudah balik. Nah, oleh karena itu maka inilah saatnya bagi kita tidak ada alasan lain. Karena sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh kita saat ini karena sudah memenuhi syarat. Mencari ilmu tadi, sholat duhur berjamaah lagi dilaksanakan pada bulan Ramadan lagi. Setelah itu kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'da duhur. Masya Allah, berlipat gandanya pahala balasan di sisi Allah. Dan itu adalah bagian dari ibadah kita. Tadi disampaikan pada hadis yang pertama, tidurnya saja orang saum di bulan Ramadan adalah ibadah. Bagaimana ketika kita melaksanakan kewajiban? Kewajiban bapak-bapak mencari nafkah, bekerja di kantor semaksimal mungkin, mengarahkan waktu, tenaga, dan konsentrasinya untuk beribadah, untuk bekerja sesuai dengan juklak dan juknisnya. Itu termasuk kategori ibadah. Dan ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka pahala dan balasannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fasilitas yang diberikan oleh Takmir Masjid At-Taqwa, saat istirahat pun kita diberikan kesempatan untuk mengisinya, ya. Karena hukumnya tidur itu adalah mubah, pahalanya beda dong dengan kita mencari ilmu, hadir di majelis ilmu seperti sekarang. Maka walhasil hadirin jamaah rahimakumullah, melalui momen bulan Ramadan ini, maka Allah siapkan orang-orang yang beriman dengan segala fasilitasnya untuk menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka tadi di awal Al-Fakir sampaikan, bertakwa atau takwa itu adalah kemauan untuk taat. Karena kita semua sudah diberikan kemampuan. Di awal tadi dibacakan surat An-Nahl, An-Nahl ayat 78. Allah telah berikan kemampuan untuk mendengar, Allah telah memberikan kemampuan untuk melihat, Allah berikan kemampuan untuk memikirkan dan memilah mana jalan yang terkategori ibadah dan mana jalan yang tidak termasuk kategori ibadah. Maka tempatnya beribadah jadi sini ketika kita masih hidup. Bapak Ibu jamaah, sekalipun kita masih ada di dunia, tapi nyawa kita sudah tiada. Orang yang masih di dunia tapi sudah wafat, itu tidak wajib lagi sholat, benar ya? Jadi kewajiban beribadah itu, kewajiban mencari ilmu, kewajiban melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya itu adalah ketika kita masih hidup. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sekali-kali mati, kata Allah. Seolah-olah mati itu pilihan kita, ya. Tapi Allah menyampaikan, janganlah kamu sekali-kali mati dalam kondisi kecuali kamu dalam kondisi sebagai seorang muslim yang siap diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslim itu selamat. Jadi ketika sebelum wafatnya, dia melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, bahwa takwa itu adalah kemauan untuk taat kepada Allah. Karena Allah telah memberikan seluruh potensi kemampuan kita. Kita saat ini sehat. Kita saat ini mampu mendengar. Saat ini bisa melangkahkan kaki untuk hadir di sini. Semuanya Allah berikan kemampuan. Yang pasti kita layakkan diri kita adalah menjadi orang-orang yang mau mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.